Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Pagi ini atau siang ini kami pimpinan MPR, Pak Basara, Pak Amir, sebetulnya ada beberapa kawan-kawan lain yang akan bergabung. Pak Reri sedang tidak badan, kemudian sebuah pimpinan yang sedang bertugas. Ada yang di luar negeri, ada yang ke daerah terutama di Bali. Tapi pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Pak Tri bahwa sesuai dengan tugas-tugas Komisi Sosial kami, karena di awal dilantik kami menghadap dan bertemu Pak Tri, menyampaikan berbagai hal dan harapan-harapan Tri tentang apa-apa yang akan kami lakukan dalam 5 tahun ke depan pada 4 tahun yang lalu. Maka hari ini di ujung periode kami Oktober dan sebelum Oktober nanti kami juga menghadap melaporkan berbagai capaian-capaian daripada harapan-harapan Pak Tri dan sejumlah purnawirawan dan para tokoh bangsa tentang membangun Indonesia ke depan. Yang pertama adalah bahwa kami menyampaikan sesuai dengan rekomendasi MPR sebelumnya bahwa bangsa ini perlu rencana jangka panjang seperti DPHN atau kita beri nama PPHN. Itu kami sudah menyelesaikannya draft isi daripada PPHN itu. Namun karena keterbatasan waktu, tampaknya kalau menjadi menteri kita tidak bisa menyelesaikan tuntas pada periode ini, tapi kita sampaikan kepada periode yang akan datang untuk disahkan dengan 3 pilihan payung hukum. Yang pertama adalah melakukan amandemen terbatas dengan menambah 2 ayat di 2 pasal. Yang kedua adalah merevisi Undang-Undang Nomor 12 tentang P3, penanggulangan hierarki perundangan yang menghapus penjelasan sehingga TAP MPR hidup kembali. Dan yang ketiga adalah konvensi ke tata negaraan. Kalau dulu kami menerimanya selembar kertas untuk melakukan kajian tentang PBN, hari ini kami sudah menyiapkan dalam bentuk draft yang nanti dibahas dan diambil keputusan oleh periode yang akan datang. Yang berikutnya adalah kami laporkan kepada beliau bahwa sesungguhnya dalam pasca reformasi ini kita belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar dengan tepat terkait dengan pelantikan presiden. Karena apa? Karena selama ini hanya berdasarkan pada keputusan KPU, ketetapan KPU tanpa adanya surat ketetapan atau keputusan MPR untuk menguatkan daripada pengangkatan presiden dan wakil presiden. Tentang tata cara itulah kita sampaikan pada beliau bahwa MPR nanti akan menyempurnakan tentang tata tertib MPR di akhir masa jabatan di sidang paripurna akhir masa jabatan bulan September. Begitu juga kami akan merekomendasikan kepada DPR yang datang untuk melakukan kajian mendalam, melakukan amandemen secara menyeluruh ya, atas berbagai aspirasi yang kami terima baik daripada para purnawirawan maupun elemen-elemen bangsa, tokoh agama, organisasi keagamaan maupun kampus-kampus agar kita mengkaji kembali sistem ketatanegaraan kita, mengkaji kembali sistem demokrasi kita, pilihan demokrasi kita, karena berubahnya Undang-Undang Dasar kita pasca amandemen. Apakah pilihan demokrasi kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Apakah justru menjadi satu ancaman baru bagi bangsa kita ini dengan adanya virus demokrasi yang mengancam setiap pemilu, mengancam setiap pilkada, ini berdasarkan di akar rumput. Ini juga nanti biar kita serahkan bahan-bahan kajian ini untuk dimatangkan dalam periode yang akan datang untuk direnungkan dan diputuskan. Karena kalau dulu ancaman bangsa kita adalah narkoba, terorisme, radikalisme, dan seterusnya. Sekarang tambah lagi dan pilihan demokrasi kita ancaman daripada dampak demokrasi dan pilihan demokrasi kita itu untuk bangsa
saudara Patri dari penjelasan kita sudah diwariskan oleh bangsa ini sistem demokrasi Indonesia yang memiliki akar Indonesia, kira begitulah. Tapi kita terjebak kepada sistem pilihan demokrasi ala Barat yang tentu saja tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena kita belum mencapai posisi ekonomi ideal, tingkat per kapita rakyat kita masih rendah, pendidikan rakyat kita juga masih rendah, sehingga sekarang ini lebih banyak pragmatismenya yang menonjol, yaitu tidak lagi kepada demokrasi substansial, tapi demokrasi prosedural. Nomor piro, one piro. Ya, kita ke daerah ini tidak lagi mencari aspirasi, tapi mencari angka. Dan di angka-angka itu terjadilah transaksi, dan kita sama-sama tahu demokrasi kita sekarang sudah bergeser dari demokrasi substansial ke demokrasi transaksional. Sangat mahal, ini juga yang menjadi akar persoalan bangsa kita yang susah ditemukan kembali. Berapa banyak tingkat korupsi semua tingkatan dari mulai daerah sampai ke pusat, dan terusnya inilah keprihatinan yang disampaikan oleh Patri atas perkembangan bangsa kita. Tentu saja harapan Patri ke depan dengan nanti Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang berasal dari TNI, kecintaan, kejuangan akan merah putih dan airinya, mudah-mudahan apa yang disuarakan oleh para elemen bangsa seperti Pak Prabowo ini bisa dipertimbangkan, terutama dalam hal desakan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan ketentuan bangsa, yang konsekuensinya nanti akan termasuk kepada sistem demokrasi. Kami sendiri sudah menyiapkan musyawarah, telah menyiapkan aturan peralihan, ya, manakala yang terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 45 pada kualifikasinya, lalu kemudian kita bertahap menyesuaikan dengan zaman dalam bentuk ada hidup, sehingga Undang-Undang Dasar asli yang diberikan oleh para pendiri bangsa itu tetap utuh dengan perubahan-perubahan yang menjadi kemudian disesuaikan dengan zaman. Itulah inti pertemuan kami, masukan-masukan dari Patri dan para tokoh-tokoh TNI pada kami di depan. Kita juga akan bertemu dengan Pak Budiono, bertemu dengan Bu Mega, bertemu dengan Pak SBY, akan sudah juga Pak JK, kemudian yang paling menarik nanti kita akan ketemu dengan Pak Amin Rais. Kalau yang lainnya Wakil Presiden dan mantan Presiden, Pak Rais tentu kita punya agenda khusus yang sangat spesial. Barangkali kita akan bertanya kepada Pak Amin Rais, apakah Pak Amin ketika merubah Undang-Undang Dasar inikah yang beliau impikan, suasana inikah yang beliau bayangkan Indonesia akan makmur, sentosa segala macam dengan perubahan bukan keempatnya. Nah, barangkali nanti akan terjawab mengapa dulu begitu kerasnya dorongan euforia reformasi menyasar kepada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira demikian. Patri, silakan Patri.